Gila, berat Wih. banget. Dimulai dengan pertanyaan yang sangat berat. Penutur rindu bercerita, penonton rindu mendengar. Nggak punya, ya aku sih waktu itu emang masih kecil ya. Harus menyeberangi sungai, naik Naik perahu untuk ke bioskop. Diri gitu. Akhirnya setengah mati bikin dia nggak spoiler. Ya udah berarti Dah. kita jangan Jangan. spoiler deh. Jangan spoiler ya. Spoiler, kita jangan Oke. spoiler. Nonton sampai habis ya, Baiklah. guys. Iya, enggak jadi. Jangan dimatiin, ini Nonton nggak spoiler. sampai Ya habis. oke. Iya. Susah kan promonya? Susah Ya, banget, emang. susah banget sumpah. Basri bingung, saya nyari investor susah banget. Masa investor nggak mau sama Mas Yandi? Waktu itu nggak ada setitik pun keraguan gitu loh. Ada sih, sorry. Aku gimana ya bilang ke dia kalau ini adalah yang ngasih taunya pembajakan mini. Experience itu ketika itu whole dan pertama kali dilihat secara langsung sendiri itu tuh lebih berharga daripada apapun gitu. Kayak gue Jadi- nonton deh video lo. Oh iya. Iya, yang di story kan. Kasih Dara capek gak sih jadi sore? Capek. Nah, pertanyaan bagus banget. Berarti tuh emang goalsnya Kak Yandi untuk nge-build environment di saat syuting tuh apakah memang seperti itu? Nah, saya sebenarnya kebalikannya. Saya percaya kita bertumbuh kalau di zona nyaman. Tepat Sesungguhnya sasaran ya, juga. gue Iya. tuh juga udah gak kuat. Iya. Pastinya. Maksudnya nggak mungkin. Aku suka kritik sini. Nggak Iya. mungkin. Bodo Pasti. amat, gitu. Iya, pasti turbulence. Ada Sabri di mana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. tepuk tangan dong semua. Keren. Keren kalau gitu. Keren. Langsung ke spill barengnya sama siapa? Langsung ke spill Kita barengnya disuruh sama bilang jangan lupa saksikan aja, nggak kompak-kompak. Tadi tuh geblek Tadi banget. kayak pakai ear monitor terus Iya. ada yang bilang kayak 3, 2, 1, Satu. welcome back. siapa. Oh my Nada, god. nada biasa sih. Nadanya aja tuh Pas. pas gitu, kayak harmonisasinya bagus ya. Kayak karena kita sering ngobrol bareng kali ya. Tapi gue senang Sab. Tanpa Kenapa? kita ngomong, guysnya udah ngomong duluan. Sorry, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Sorry, justru sorry, bagus sorry. ya. Jadi kita senang Jadi kayak langsung ya energi kita juga jadi kepam gitu rasanya. Tapi harus kepam ya, sih. balik ke narasi awal barengnya sama siapa? Ada Kak Yandi Loren sama Kak Sheila Dara. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nih yang kemarin minta di DM, apa namanya di story Instagram yang respon kira-kira nanti mau ngomongin story sama siapa? Dapat Yes. nih. By the way, yang minta baik banget Kak. Benar. Yang Terima minta kasih. banyak banget tolong podcast sama Kak Yandi dan Kak Sheila bahas sore. Kalau bisa sama Kak Dion Wiyoko juga. Jadi semuanya diminta didatangin ke sini. Oh, Nanti sekelompok Dion ya. sendiri. Itu ide bagus, Dion sendiri. Dion sendiri. Tutorial high Iya, rocks. beneran. Tapi iya Sabrina mah ini juga nggak ada. Dion aja. Dion aja di sini Iya. ya. Oke. Iya, jadi saya suka Monolog tuh. ya? Iya. Bagus itu Ih, kan. ide bagus. Tapi sis, Wah seru banget nih langsung nih. Seru banget Zab. Oke, kita langsung ke pertanyaan kitab natap layar kita ya. Kak Sheila, Kak Yandi. Aku minta Kak Sheila sama Kak Yandi jawab masing-masing. Aku pengen tahu POV dari Kak Yandi dan Kak Sheila ngelihat industri perfilman Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih? gila berat Wih. banget. Dimulai dengan pertanyaan yang sangat berat. Emang berat ya? Gong. Gede banget. Gede banget. Sila Dara Aisyah. Nggak apa, soalnya kalau misalnya aku jawab duluan, nanti kalau misalnya jawabannya salah bisa disapu-sapu sama Iya. Yandi Loren. Ya, tukang sapu ya ini memang. pekerjaan saya. Ya, rajin bersih-bersih selama pandemi. Silakan. Kalau aku sih sekarang ngelihat industri perfilman kita. Duta FFI. Sorry. Wah. Ini sering lihat nih gue di podcast kayak gini. Ya, Kak Sheila ngomong, Kak Yandi, Langsung. Duta FFI silakan. ya, dia berikan semua tekanan itu pada Asik. Ih, support ini. Support nanti pas nyapu-nyapu. Ya, oke, ya. Aku sih ngeliat industri perfilman kita sekarang rasanya seneng sih, Mhm. karena aku ngeliat penonton Indonesia tuh kayaknya makin percaya sama filmmaker, makin memberikan tempat buat genre-genre dan tema-tema yang mungkin sebelumnya tuh jarang mendapatkan tempat di hati penonton gitu, tapi Mhm. sekarang mereka mau ngasih kesempatan, dan kita sebagai filmmaker ya seneng banget dapat kepercayaan ini dan berharap semoga kepercayaannya juga bisa kita bayar dengan cara benar-benar bisa, selagi kita dapat kesempatannya, hopefully kita juga semakin bisa ngasih tema-tema yang lebih eksploratif, lebih ngasih banyak tawaran, tapi juga tetap jujur sama kegelisahan yang dirasakan gitu.
Gimana Yandi Lawrence? Minimal tuh ditutup dengan kalimat yang meyakinkan dulu. Gitu. Kayak tadi tuh belum selesai udah langsung iya lanjutan bingung saya gitu kayak berasa sekali. Benar. Iya. Saya tadi udah mau nutup tapi kayaknya kalau yang nutup Yandi tuh lebih bagus. Gak gitu kan masing-masing. Ah? Oh iya sorry. Kita kan satu tim. Iya Lihat oke. bajunya udah seragam. Ikan promo. Oke, tadi berarti itu dari Kashila ya. Hmm. Ya oke, sebenarnya untuk bisa merepay kepercayaan itu juga dengan hal-hal yang lebih fresh lagi pada akhirnya di industri perfilman kita. Kalau dari Kak Yandi yang selalu dibilang, kalau di sosial media tuh gue sering banget lihat King terus bilang Yandi Lawrence gak pernah bisa bikin film jelek. Ini Yandi Lawrence we trust. Bener. Aduh, ku terima sebagai doa ya. King Yandi. Yandi Lawrence Kayak karena absolute partekan cinema. tau gak King tuh. Gimana kalau dari Kak Yandi gimana POV ngeliat industri perfilman Indonesia sekarang? Mirip Sheila sih. Maksudnya kayaknya kita tumbuh dengan organik ya. Maksudnya dari zaman film Sempat Mati Suri. Terus Mbak Mira dan teman-teman senior kita membuat Kuldesak. Lalu lanjut Petualangan Sirina dan film-film selanjutnya mulai bermekaran. Rasanya organik sekali karena benar-benar orang rindu bikin film. Ketemu orang rindu nonton film Indonesia. Dan terjadi selama 2 dekade lebih udah ya. Iya. Dan makin lama terus tumbuh besar. Kayak kita merayakan tahun lalu film kita 60% ditonton lebih banyak kan daripada film luar. Dan terjadinya organik banget. Penutur rindu bercerita, penonton rindu mendengar. Udah ketemu aja gitu dan kepercayaannya makin lama makin besar. Rasanya gak masuk akal gitu ngelihat film-film kayak misalnya apa ya, Yuni misalkan kemarin gitu. Yes. Penontonnya bisa ngerespon itu, atau bahkan kemarin kita bikin Just a Dove dengan segala ketakutannya, aduh film hitam putih, filmnya ngobrol aja gitu, ada yang nonton gak ya? Banyak yang nonton gitu. Jadi genre-nya yang kayak Sheila bilang makin mungkin tereksplor banyak. Itu tuh dibangun dari kepercayaan ratusan jutaan penonton Indonesia sih yang kok mau percaya ya dengan penutur yang kita sesama Indonesia. Jadi rasanya organik dan tulus sekali. Tadi Bagus tepuk tangan dulu dong. banget. What a Tapi great answer. tadi sebenarnya gue pengen minta mereka tepuk tangan juga Sab. Tadi tuh kayak dia ada quotes bagus banget tadi apa ya? Penutur. Jalan-jalan, Penutur dan sorry. pendengar. Bukan. Oh iya, sorry. Boleh diulang lagi gak? Yang mana? Tadi yang Penutur cerita bertemu dengan pendengar cerita. Rindu sama-sama. Iya, penuturnya rindu bercerita, ya bertemu dengan penontonnya rindu mendengarkan gitu. Wow. Poetic. Seorang Tapi yang kan di kenapa aku tuh selalu gabut kalau misalnya partnernya Yandi, aku udah tinggal kayak King. Oke, kalau gitu Kak Yandi ini pertanyaan langsung aja semua. sorry. Boleh Sheila Dara King Cole jadi Iya, BA. saya itu impian Itu saya. itu impian pekerjaannya Sheila. Karena dia mager banget. Jadi BA King Coil. King Biar Coil. tidur. Iya, syutingnya rebahan doang. Kan di rumah rebahan, diangkut ke mobil dia rebahan, sampai set dia rebahan doang gitu. Ditandu aja. Nggak diangkut di truk yang isinya kasur itu. Oh, dari rumah udah Dari begitu. rumah sudah begitu. Bagus sih itu marketingnya. Aku mau tanya sih. Apa Ada Sab? yang mau tanya. Apa? Tadi dari jawabannya Mas Yandi kan tadi sempat bilang juga kalau perfilman Indonesia kan sempat mati suri. Tapi terus ini aku ambil contoh yang paling deket aja sama Mas Yandi ya, karena Mas Yandi kan yang ngebawa jatuh cinta seperti di film-film dengan konsepnya yang film hitam putih yang tadi dibilang juga kayak takut ini kira-kira diterima sama film Indonesia sama penonton Indonesia gimana gitu. Dan menurut Mas Yandi sama Kak Sheila, perfilman Indonesia tuh kayak ada timeline signifikan gak yang kayak kalau misalnya French cinema kan mereka ada Nouvelle Vague ya, French New Wave. Kalau di Indo, perfilman Indo tuh ada something like that gak sih? Kayak ada movement yang signifikan banget gak berasa di Kak Sheila sama Mas Yandi? Kayaknya pas ini ya. Kuldesak, Petualangan Sherina. Awal 2000 Tahun awal 2000-an itu. berarti. Itu rasanya kayak tiba-tiba di tahun itu tuh banyak banget film bagus Benar. yang dan kayak udah lama nggak punya ya. Aku sih waktu itu emang masih kecil ya. Saya bukan. Masih kecil. Nggak usah ngaku Gen Z. Di tahun itu aku belum 10 tahun memang. Oh iya betul. Tapi pas lagi tilas apa ya, kayak lagi napak tilas lagi, iya sih di tahun-tahun itu kok tiba-tiba banyak film-film yang menarik sekali yang sampai sekarang ditonton tuh Iconic ya. kayak Iya. timeless aja gitu. Benar.
Kayaknya itu 2000 awal. 2000-an awal. ya. Banyak titiknya sih sebenarnya. Kayak kita rame pertama Laskar Pelangi. Yes. Hmm. Oh iya, Benar, benar. iya. Ya, tiba-tiba filmnya dirayakan, atau yang paling barusan misalkan Jumbo. Ya, Wah, Jumbo. animasi Big 10 milestone, juta. ya. Wah, ya, banyak perayaan sih. Iya. Bahkan sebelum pandemi kita kan tertinggi sepanjang sejarah perfilman Indonesia tuh. Iya. Iya, iya. Terus drop semua. Kayaknya kita sulit deh balik Susah. kayak gitu. Hmm. Cepet banget ternyata baliknya. Iya. Jadi banyak sih milestone-nya. Iya. Spiritnya memang membara sekali sih tapi. Benar. Dan kayaknya sebenarnya pada akhirnya trigger untuk setiap orangnya juga bisa di fase atau di timeline yang beda-beda kayaknya ya. Karena kalau buat aku pribadi jujur kayak di Kasyla, aku tuh kayak kalau kayak zaman-zaman 2000-an itu Petualangan Sherina, Kuldesak, sebenarnya tuh itu juga jadi trigger aku suka nonton film sih pada saat itu. Sebenarnya yang kenalin aku, film yang memperkenalkan aku untuk suka nonton film sebenarnya itu Jalangkung dulu. Oh, yang Henny Keman Iya, itu ya. Oh, itu serem banget sih. Iya, si Iya. Hari Panca, Ronnie Dozer itu. Terus sampai berapa tahun kemudian seiring dewasa itu kebetulan aku juga belum umur 10 tahun bahkan juga belum sama kayak Kasyla. Saya juga ya. Jangan ngaku-ngaku. menjelang dewasa tuh hilang lagi tuh minatnya. Interest itu hilang lagi. Dan if I have to be honest, lebih condong ke film-film luar. Nah, tapi kalau trigger ke aku sendiri itu kayaknya antara 2018 atau 2019 aku lupa. Ada 3 film Indonesia tuh yang keluar di tahunnya tuh bersamaan di satu tahun. Itu tuh ada Kucumbu Tubuh Indahku, Ya, bagus banget. Ave Mariam, sama 27 Steps of May. May. Steps of May. Mereka semua itu kalau nggak salah di tahun yang sama, tapi somehow tuh screening waktu itu dikit banget. Bahkan Kucumbu tuh kalau nggak salah sempat dipermasalahin deh. Yes. Aku baca berita-berita. Nah, Ya. justru itu yang nge-revive aku jadi punya interest lagi sebenarnya Wah. untuk nonton film Indonesia pada saat itu. Same. Ya, jadi kayak pada akhirnya kayaknya setiap orang juga beda-beda, tapi mungkin itu kalau yang tadi dari pandangan industri film ya kali ya Sab ya. Tapi pada akhirnya orang-orang tuh punya personal Punya trigger experience lagi sendiri sih, kayaknya. bener sih. Iya. Cuman sebenarnya mulainya Jalangkung sih. Dicekokin sama bokap. Nonton Jalangkung. Tapi I don't know, I feel like kayak sekarang tuh lagi banyak film-film Indonesia yang mencoba konsep baru gitu loh. Which is like I'm here for it. Yeah. Kayak apa ya, karena mungkin sebelumnya kayak ini kan ada kayak apa ya, tren film horor dibikin terus kan, kayak maybe dari adaptasi thread viral lah, atau kayak pokoknya everyone is like trying to get into the trend of horror films. Tapi sekarang tuh akhirnya ada yang kayak bercabang dari film romance tapi habis itu dicampur sama genre lain, atau kayak eksplorasinya berbeda. Terus kayak jadi makin apa ya, jadi makin excited buat ngeliat sih habis ini tuh perfilman Indo tuh bakal sebesar apa lagi gitu loh. Kayak apalagi yang mau dipecahkan gitu. Apalagi kemarin Jumbo sih. Itu kayak yang paling gong. Iya. But speaking about tadi yang Sabrina bilang kayak yang di Kasyla, film romance dicampur dengan eksplorasi yang lain. Sore itu termasuk kayak gitu gak sih sebenarnya? Kita udah masuk ke dalam inti nih film yang mau kita bahas nih, Sore Istri dari Masa Depan. Sebenarnya film Sore Istri dari Masa Depan tuh masuk ke kategori itu gak sih? Film romance atau drama yang juga genre-nya tuh dicampur, dieksplor dengan genre lain gitu selain romance atau drama. Pada akhirnya jadi begitu ya. Oke. Maksudnya kalau pertanyaan kalau saya coba elaborate pertanyaan lagi, jadi sebenarnya genre-nya apa? Oke, ya. Iya benar ya? Bisa kayak gitu. Iya, romance fantasy mungkin. Romance fantasy. Oke. Nah, ketika kayak di brewing that ideas, I mean we all know sebenarnya kan udah ada web seriesnya ya. Udah ada web seriesnya. By the way, aku mau jujur dari awal supaya nanti nggak ada miskom, aku belum nonton web seriesnya. Nggak apa-apa dong. Ya, jadi aku tuh langsung nonton filmnya. Nah, sebenarnya ketika gue memutuskan film selanjutnya gue ini adalah Sore, web series yang dulu pernah gue bikin, blueprintnya udah ada, gue jadiin film sekarang. Intentionnya tuh apa sih? Terus kayak masuk bioskop, orang nonton, selesai nonton, yang kayak Andi dan Kasyla harapkan, orang selesai nonton film itu tuh mereka ngerasain apa? Dari harapannya dulu kali. Harapannya sesungguhnya ya. Kita tuh orang nonton film kita aja tuh itu udah harapan kita harapan ya, ditonton aja. Ditonton aja tuh. Maksudnya ini beneran serius karena kayaknya aku terpapar info ini tuh sebenarnya mulai dari Sedef sih. Banyak banget orang yang berusaha untuk nonton
film kita dan perjuangannya tuh buat kita di kota besar nonton film kan sesuatu yang gampang ya. Oh di Sensi nggak ada, nyebrang aja ke PS gitu. Transportasi umum banyak, mungkin ada yang punya mobil motor pribadi gitu. Brand bioskopnya banyak. Tersebar di mana-mana gitu. Bukan hal yang sulit. Tapi kemudian ada juga teman-teman yang kayak harus menyeberangi sungai, naik perahu untuk ke bioskop. Ada yang harus ke kota sebelah, naik motor 4 jam sampai ke bioskop, udah beli tiket, nggak bisa nonton filmnya karena dibatalin karena kuota penonton supaya filmnya diputar itu 4 orang, 4 tiket. Mereka cuma berdua, nggak bisa nonton. Padahal makanya di cancel jadinya scheduling. Jadi kayak dengan semua perjuangan itu, akhirnya harapannya tuh bukan penonton merasakan apa gitu, tapi lebih ke kayak semoga film kita bisa membayar semua perjuangan itu ya. Gitu. Naruh harapannya malah ke filmnya, gitu. Tapi tentu saja kalaupun tidak membayar, ya nggak apa-apa juga. Kita berterima kasih sekali kamu sudah naruh trust ke kita, menempuh perjalanan sebesar itu untuk nonton film kami gitu. Rasanya jadi kayak grateful aja sih. Itu sebenarnya cerita yang cukup familiar sama kita juga ya, kita juga punya beberapa teman yang mungkin tinggalnya nggak di kota besar. Kadang tuh suka ngobrol sama kita, film ini baru keluar bagus nih, dia tuh harus naik bis dulu 3 jam 8 jam makan 8 ya? 6 sampai 8 jam kalau nggak salah di daerah Jawa. Dia harus datang ke Surabaya dulu karena filmnya cuma ada di situ. Ya itu sebuah struggle yang kita sering dengar juga sih emang. Bahkan kan dia kadang-kadang relatif ya. Jadi kalau tadi bahkan kalau coba di Jakarta, kita tinggal di Jakarta nih, aksesnya gampang. Tapi kan waktu orang tuh menurutku in general semuanya berharga kan. Kita nggak pernah tahu harga yang teman-teman bayar untuk meninggalkan rumah, untuk menunda pekerjaannya jangan-jangan gitu, atau besok mau ujian, nonton dulu kali ya. Bertaruh kan, dan filmnya mungkin 2 jam tapi parkirnya, macetnya, makannya, bayar makannya segala effortnya macam. bukan di nontonnya doang. Bisa gitu. setengah hari sendiri gitu. Iya. Jadi itu yang mendorong kita merasa ya ampun kalau teman-teman nonton aja kita udah makasih sekali gitu. Harapannya sih udah terpenuhi bahkan dengan teman-teman kok mau ya percaya nonton gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau di sosial media so far yang udah nonton responsnya so far so good gak sih? Kayak Andi, Kak Sheila? Positif sih. Positif sih, senang sekali. Yang dibilang Kak Sheila sama Kak Yandi tentang apa? Ya orang-orang bertaruh buat mereka mau nonton film karena mereka harus ngorbanin waktu atau mungkin menunda pekerjaannya. Tapi ini for my side personally, kayak pendapatku pribadi. Tetapi aku rasa banyak orang yang setuju. Mereka setelah nonton film ini, they feel fulfilled and satisfied sih. Aduh syukurlah. Iya. At least from our circle aja ya Sab ya. Benar. Dari teman-teman kita yang nonton, ya semua puas. Karena ceritanya tuh sangat dekat di apa ya, kayak ini tuh sesuatu yang universal, tapi buat orang-orang tuh experience-nya bisa beda gitu. Message filmnya gak sih? Iya. Kok aku jadi kayak gue yang jadi? Tapi gak apa-apa dong. Tapi benar-benar sebenarnya itu yang bikin gue juga selalu tertarik kerja bareng Yandi gitu, karena kadang bungkusnya mungkin kesannya kayak futuristik, grande gitu, kayak istri dari masa depan. Siapa aja sih? Bukan, Saya sudah memperingatkan kan sebelum kita mulai kan tadi. Ya, udah mulai lahir rasa-rasa penyesalan di dada. Malah kayak makin lanjutkan. Ada film yang harus kita jaga. Enggak, tapi iya kayak terlihat grande sekali, tapi sebenarnya yang mau dibahas tuh isunya grounded banget, isu sehari-hari. Karena ya kita pasti simple lah, kayak kita pasti pernah mungkin ada yang ngerasa pengen ngerubah pasangan, ada yang pengen punya apa ya, ada juga mungkin yang pengen berubah demi pasangannya, ada juga mungkin yang pernah bikin salah, pengen punya kesempatan kedua gitu. Hal-hal yang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari gitu. Itu sih yang bikin aku attracted banget sama cerita ini. Oke. Nah, sebenarnya kita ada pertanyaan untuk Kak Sheila ya Sab ya, mengenai embodying that karakter itu benar. ya.
Silakan ditanya langsung sama Oke. Kak Sheila Dara. By This is the your way, question, man. By the way, ini kan karena kita belum masuk banget ya ke Hmm. pembahasan filmnya, kita mau ingetin dulu guys, kayak ini pembicaraan ini akan mengandung spoiler. Oh iya, kemungkinan besar. akan Kemungkinan besar akan mengandung spoiler Nah, ya. Boleh ya. spoiler apa? Ending. Can we talk about the ending? Apa ya kita bisa bahas endingnya? Kita taruh klipnya di sini. Warga TikTok. tapi intinya yang nonton kalau misalnya nggak mau ke spoil sedikit pun nonton dulu. video ini setelah nonton filmnya. dulu, Ya, benar. jadi nonton filmnya dulu. kalau Cuman misalnya kita mau dapet berusaha untuk experience-nya. sesadul mungkin, oke? Ya, membicarakan kita berusaha itu. untuk sesadul mungkin. Oke. Sebenarnya saran penyajiannya sih memang tidak spoiler sama sekali. Ini mungkin membantu buat teman-teman yang kayak lagi nonton terus ngerasa kayaknya aku nggak apa-apa lah kena spoiler. Ya Oke. tentu saja hak setiap penonton yang Betul, beli tiket iya, ya. Tapi sejujurnya saya bersama Mita, produser kita, Mhm. itu tuh ngalamin bersama Sheila dan Dion bahkan hari pertama. Yon udah fine cut ya. Fine cut nih, belum pick lock bahkan. Nonton yuk, asik nonton. Itu scene Finlandia aku belum masuk ya. Iya, belum selesai, masih ada gambar item gitu. Terus kayak nonton, Dion dan Sheila tuh mengalami pengalaman nonton yang sama kayak saya sama Mita. Kita tuh nulis, kita tuh reading, shooting gitu. Tapi pertama kali preview ada pengalaman nonton yang mirip yang teman-teman rasain di bioskop kemarin. Rasa Kita pertama. ngalamin, padahal kita bikin gitu. DP kita tuh Dimas tuh bahkan komentar setelah nonton tuh dia bentar terus kayak harus pengen kasih tonton kidut nih, Chief lampu kita Gaffer kita. Loh kenapa Dim? Penasaran nih reaksinya. Dia tuh tahu semua adegannya, lihat kan ngelampuin segala macam. Tapi pasti nggak nyangka jadinya begini. Jadi kita menemukan pengalaman menonton. Nah habis itu dari dulu tuh saya sama Mita prinsipnya kalau bikin trailer tuh logline diterjemahin jadi visual aja. Oke. Jadi isi trailer tuh harus mencakup tokoh utama mau ngapain dengan cara apa sehingga namun gitu-gitulah. Berarti udah kebayang tuh ya. Iya logline karena kita percaya orang ke bioskop karena tertarik sama ceritanya. Iya. Tapi walaupun itu akan memudahkan marketing, nanti pengalaman nontonnya kecuri nggak ya? Kalau orang tuh kena spoiler nggak kayak kita kemarin. Nah bener-bener lahir dari kita rindu orang nontonnya kayak kita kemarin, kayak Sheila, bahkan Sheila Dion sendiri gitu. Akhirnya setengah mati bikin dia nggak spoiler. Dengan resiko ya mungkin nggak terlalu engaging dan terjadi di komen-komen tuh kayak pas lihat trailernya kayaknya web seriesnya sama ya sama web seriesnya gitu, ini lebih premium aja, terus aduh gemes pengen ngasih tahu tapi iya gitu. Bener. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi nonton dan kayak akan ada spoiler, saranku sih dari hati yang paling dalam sebaiknya dimatiin aja. Ya udah berarti kita jangan spoiler deh. Jangan spoiler ya. Spoiler kita jangan. Oke. Baiklah. Ya, enggak jadi. Jangan dimatiin. Ini enggak spoiler. Ya oke. Enggak spoiler sama sekali. Sulit sekali. Aku akan berusaha ya tapi aku enggak janji. Tapi ada fact lucu sedikit sih kayak Andi. Sebelum aku mau cerita sedikit. Jadi aku kan nonton 2 kali kan. Yang pertama tuh sama Sabrina di waktu itu dapat invitation di Sensi ya kan. Ada satu penyesalan sebenarnya. Aku nonton di hari itu. Yakni di tengah film aku ke toilet. Di tengah film aku ke toilet ya kan. Terus kayak aku masuk lagi sedikit aja. Apa? What did I miss gitu. Gini. Oh oke. Terus nonton still post nontonnya tuh aku sama Sabrina tuh kita berdiri dulu di depan Sensi. Kayak processing all the feelings gitu kan. Terus minggu depan aku nonton tuh. Aku udah punya nazar. Udah punya janji sama diri sendiri, gua nggak akan ke toilet nonton sama istri aku kan. Istri aku ngomong, aku ke toilet dulu ya. Gak, jangan pokoknya sedikit aja lu miss itu tuh experience-nya bener-bener berkurang gitu. Apalagi ini nonton pertama kali lo gitu. Which is tadi first time watching experience itu tuh. Dan aku ngerasa memang pada akhirnya pas selesai nonton tuh istri aku bilang kayak ya gila untung gue gak ke toilet tadi gitu. Karena itu berada di tengah-tengah di saat itu udah mulai circling around lah. Bilangnya circling around lah gitu udah mulai itu kan perubahannya tuh cepat gitu kan. Kayak this kayak jangan ke toilet. Di beberapa pemutaran tuh saya menyadari itu. Saya pun adalah penonton yang kalau mau ke toilet nonton film gitu ya, terus kayaknya ini pace yang kayaknya 2 menit hilang, kayaknya wow gitu ya. Nah sore itu dan sejak saat itu saya kayak ngerasanya pengen benar-benar kantong kemih itu kosong semua di bioskop. Banyak banget pas pemutaran tuh minum, gitu. Teman-teman tuh ada yang ke toilet dan ngerasa asumsiku karena ngerasa ini kayaknya aman ditinggal gitu. Tapi kita di belakang ini set up. Ada rasa-rasa gitu sih. Jadi bahkan kemarin pas hari pertama tayang
ngomong di sosmed, teman-teman please ke toilet dulu ya. Kayak kemarin pas Dari awal. kita di press apa sih di screening special itu juga dibilang kayak gitu deh. Yang mau ke toilet Iya, dulu semua ya. lagi Kita kasih sempat gitu bilang ya. something like that. Dan Iya, iya. semuanya lahir dari pengalaman waktu kita duduk sebagai penonton juga. Benar. Dan Iya, rasanya iya. mau bagi itu gitu. Iya, 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 iya. iya. Karena kayak maksudnya sumpah ini bukan promo, sumpah. Tapi kita tuh selalu menekankan kayak please ke toilet dulu, please jangan telat. Karena bahkan dari detik pertama Iya. itu tuh Udah ya. itu tuh bahkan shot pertamanya tuh penting banget. Kalau itu miss, Iya beda Iya. perjalanan. kayak That's di it. belakangnya ketika ada satu scene itu tuh rasanya tuh pasti beda. Bener, gitu. Iya. Tadi pas Itu yang Kashila mau bilang bilang. shot pertama aku mesti Tapi itu yang Susah kan itu yang promonya? mau gue- Susah banget, Emang. susah banget sumpah. Kita tuh kayak aduh, gimana cara promonya ya? Gimana ya? Aku tuh setiap ditanya ya kayak jadi sore ini tentang apa sih? nonton ya pakai nonton gitu. Gimana? Tapi itu yang mau gue highlight juga sih. Apa namanya? Oke. Tadi kan lu bilang pas lu ke toilet itu kan pas adegannya mulai menaik lah, mulai ya, mulai elevating. tension rising. Bener, Iya. tapi gue dari pertama kali nonton sore itu dari awal karena shotnya kan lumayan enigmatik ya. Maksudnya kayak ini gue lagi dibawa ke suatu tempat lain gitu. Terus gue kayak langsung gue nggak bisa kemana-mana nih sampai nanti selesai. Udah Menurut gue ketranscend tuh tuh. dari Iya. awal sampai akhir tuh udah apa ya, kayak semua shot yang ada ditunjukin ke kita itu tuh emang harus sesuatu yang kita lihat sih. Gitu. Iya, Jadi thank jangan God. ke toilet ya guys. Iya, jangan ke toilet sih. Ini udah ngerasain langsung soalnya. Untung bersyukur banget nonton Iya. keduanya udah bisa menahan itu semua. Jadi dapat full experience ya. Oke. Lagi merangkai pertanyaan biar nggak spoiler. Tadi udah kita tadi mau nanyain ke Kashila ya. Ya, Apa tuh, sebenarnya bisa sekalian sih. Jadi ada ke Kashila, ada Fokus. ke Kayandi juga sebenarnya. Kalau ke Kayandi itu pertanyaannya adalah untuk membawa visi project Sore Istri dari Masa Depan ini yang dari web series terus dijadikan film, ada struggle-nya nggak sih untuk meyakinkan semua stakeholder atau cast, kru, semua yang terlibat untuk meyakinkan, ayo guys ini harus dilakuin, ini bisa gitu. Terus kayak oke, kita bantu, oke kita support, oke kita lakukan gitu. Itu ada struggle-nya nggak sih untuk bisa menjelaskan kayak ini visi gue gini-gini, ayo kita kerjain, mau nggak gitu. Salah satu keberuntungan saya memang dikelilingi teman-teman yang mau percaya. Jadi kalau dari cast, kru dari awal memang hayu gitu, semangat. Tantangannya memang Sorry ini adalah film pertama secara teknis, film pertamanya cerita film PH yang kujalankan bersama Mita. Oke, ini film pertama dari Cerita PH film. kayak Berdiri Rosie sendiri. bilang kan. Jadi nyari investment sendiri. Oke. Tentu saja begitu jalannya kita bukan sendiri tapi sangat dibantu gitu oleh banyak teman-teman gitu. Tapi maksudnya secara bisnis tuh server sendiri. Kan Oke. sebelumnya pertama kali bikin film tuh cerita film Jatuh Cinta kan. Oke. Kita kebingungan, anak hilang, ditolong sama Imaginary, Oke. sama akhirnya sama Dipa gitu. Benar-benar dimomong gitu. Sampai filmnya bisa lahir dan berjalan. Bikin satu kakak, kita di bawah payungnya Mandela Pictures. Pak Laves, Pak Manos gitu, Pak Dipak ngebantuin investmentnya segala macam. Nah, tiba saatnya saya meminta merasa kayak udah banyak bikin web series, bikin film 3. Kayaknya ini saatnya deh bikin film panjang dari cerita film sendiri, mandiri. Bingung gitu. Saya ingat banget momen masih bingung nyari investor tuh ketemu Mbak Astri di lapangan basket, main basket. Oke. Mas sibuk apa mas? Gitu Mbak Astri kan. Mbak Astri bingung, saya nyari investor susah banget. Masa investor nggak mau sama Mas Yandi? Saya juga mikir gitu Mbak, nggak ada Mbak gitu. Yang bener gitu. Berarti Mbak Asri welas Mbak ya? Astri Iya. coba bantu-bantu nelpon nyariin gitu. Lama-lama udah mulai nemu gitu. Tantangannya memang waktu kita bawa proposal ini kemana-mana sempat 2 tahun lebih. Jadi itu selain gendong Jasa Dev kemana-mana susah, ide bikin Sorry jadi film itu udah dari 2019. Yes. Oke. Jadi begitu udah makin pede sama ceritanya makin suka bawa ke investor, gede banget. Proyeknya kan 3 negara, terus ceritanya begini, penonton tuh, saya tuh pikir ya setelah Just Dev, kayaknya kan lebih mudah nih nyari investor. Saya tuh pengen bilang, Pak, Bu, hitam putih aja jalan Pak, ini berwarna, romance gitu. Tapi yang itu 3 negara, iya.
Bacanya gini, iya susah banget. Ngerti sih, high risk jadinya kan. benar. Tapi ya waktu berjalan akhirnya dipertemukan sih sama orang-orang yang mau percaya gitu. Di ya semua lini investor tuh sampai sekarang rasanya surreal sih, kayak kok mereka mau ya berani percaya, berani suka sama cerita terus mau jalan gitu. Jadi struggle-nya paling kalau tanya struggle di masa itu di kru sama cast-nya percaya banget. Malah yang kita belum punya tuh orang-orang yang mau percaya secara investment gitu, dan akhirnya kok nemu seneng banget. Kayak gue bisa cerita deh dari sisi cast-nya, soalnya emang kebetulan kan cuma gue sama Dion ya. Kalau Dion kan ya it's a given karena dia udah join di web series-nya kan. Aku tuh waktu itu di approach 2021 ya. Iya, syuting yang hilang dalam cinta. Pas lagi syuting yang hilang dalam cinta, lagi sarapan di approach. Waktu itu nggak ada setitik pun keraguan gitu loh, ada sih, sorry. Teman-teman tuh jangan terlalu dekat. Sorry. Bagus tadi setupnya. Bener, aduh salah lagi. Tapi keraguannya tuh bukan sama Yandi, keraguannya tuh lebih ke sama diri sendiri gitu, kayak karena dulu gue suka banget sama seriesnya dan gue adore Katika banget, jadi ragu bisa nggak ya gue memberikan impact yang sama kayak yang Katika berikan ke gue gitu. Tapi kalau sama Yandinya dari awal dia, jadi saya mau bikin sore jadi film, wah keren banget gitu. Kreasinya beneran. Itu berarti first reaction ya. Iya. Gitu. Gitu. Dengar cerita dulu, ceritanya gini gitu dia dengar. Selesai baru mau nggak jadi sorenya. Iya. Without hesitant. Gitu. Berarti Kak Syadilra without hesitant kayak ditanya mau nggak jadi sorenya. Sebenarnya pada dasarnya aku tuh setiap Yandi ngajak, prinsip aku tidak akan menolaknya. Kayak let's go gitu. Let's go. Kebetulan emang karyawan tetap juga. Sila bulanan. Bulanan, bukan per project. Bukan per project. Bulanan. Bentar lagi aku dapet THR. Sama BPJS tenaga kerjaan. Enggak, tapi emang bener karena iya Yandi tuh memang dikelilingi orang-orang yang percaya sama visi misinya Yandi gitu, termasuk aku. Setiap Yandi cerita apa, menurut aku ini kayak bisa jadi tempat aku belajar deh. Jadi nggak pernah ada keraguan sama Yandinya gitu. Pasti kalau misalnya dia yang ngajak, ayo let's go. Nah sebenarnya dari jawaban Kak Sheila ada pertanyaan lanjutan sih. Ada. Apa tuh? Itu tadi kan kita nanya, gimana ngeprosesnya kan ketika diminta menjadi sore berarti kan. Nah, ketika udah jadi sorenya. Benar. Nih tapi aku nanya dari sisi orang yang udah nonton dan udah mengalami sore nih. Mengalami sore, udah tersore-sore lah. Karena aku kayak ngeliat karakternya itu Sore ini kan emang seorang wanita kan, dan dia seorang istri juga. Cuman yang ada di dalam filmnya she's much more complex dan juga kayak layernya banyak lah karena hal yang terjadi sama dia di film ini gitu loh. And itu tuh menurut aku kayak ini proses merealisasikan Sore ini Kak Sheila gimana ya gitu. Aku penasaran sih kayak how did you do it, dan kayak apa proses yang Kak Sheila laluin gitu untuk menjadi Sore. Sebenarnya prosesnya sih lebih ke banyak ngobrol sama Yandi sih. Ada nggak tahu ini spoiler atau enggak, tapi kalau orang mendengar bunyi itu berarti kayaknya mini spoiler deh gitu. Oke. Itu editor bisa melakukan ya. Iya, aku kasih cue buat editor. Cue. Bukan cue itu ya udah. Anyway, jadi banyak ngobrol sama Yandi karena aku tuh sempat bilang sama Yandi, ini karakternya sih dia aku susah banget berempati sama karakter ini karena apa iya ada orang yang benar-benar punya mencintai sebesar ini, rasa cinta yang sebesar itu untuk satu orang. Apa iya dia se-selfless itu gitu. Terus akhirnya setelah ngobrol, nah pertanyaan ya biar nggak spoiler karena kamu udah nonton, pertanyaan itu yang kemudian dikelola menghasilkan scene learning curve-nya Sore. Curve, oke. Iya, that one. Ya dari situ. Jadi ya maksudnya menurutku perasaannya sama sih, kayak bersyukur kalau Sheila, Dion gitu dan teman-teman yang lain
selalu punya trust kalau ayo kita bikin hayo gitu. Tapi dari sisiku as director tuh juga merasa sangat terbantu sih, karena ketika mereka dapat karakternya kayak Sheila gitu, dia nggak ngejudge karakternya tapi berusaha ngertiin. Dan berusaha ngertiin itu yang mahal sekali, dan banyak sekali dari upaya mengerti karakter itu kalau kita dengarkan dan coba kita benar-benar mau coba ngerti ya, itu tuh generating scene tuh, dan pengaruhnya banyak. Kalau lebih teknis nanti sampai ke milih shotnya dari mana ya gitu, karena Sheila sebagai Sore berusaha ngertiin Sore, nah kenapa saya enggak gitu, jadi mutual sih. Tapi seneng juga karena biasanya kan, maksudnya Yandi kan sebagai writer dan director gitu, pasti ada egonya. Tapi setiap aku memberikan, maksudnya kalau aku raise some concerns gitu, masih ada ruang untuk mempertanyakan kembali gitu. Bener nggak ya yang dibilang sama Sheila, apa yang benar tuh sebenarnya kayak gimana? Masih ada ruang untuk apa ya? Diskusi gitu kan. Ruang untuk diskusinya gitu. Dan akhirnya karena banyak obrolan yang terjadi, terbentuklah Sore yang ya layernya tuh bukan cuma cinta gitu, tapi tapi banyak layer-layer di bawahnya yang akhirnya mendorong dia untuk melakukan kelakuan-kelakuan dia di film gitu. Iya, mendorong action dia itu ya. Jadi dorongannya tuh bukan cuman itu aja. Bentuk kolaborasi kayak gitu tuh membuat kita sadar selama syuting. Akhirnya saya sama Sheila dan Dion gitu, dan semua pemain tuh waktu kita bilang action ngerjain scene-nya gitu, itu tuh bukan buat achieve certain dramatik yang kita bayangkan. Ada sih tentunya karena kita baca skrip kan, struktur gini, tapi ada poin tuh kali ini waktu saya bilang action, kita berhasil memahami manusia-manusia ini sekali lagi nggak ya, beneran ini bukan dipuisi-puisi, tapi kayak begitu cut kita parameternya bukan kayak itu dramatik sekali nggak gitu, tapi kayak iya tadi tuh kita ngertiin orangnya sih gitu, walaupun kita nggak bilang ya kayak cut udah ngerti belum enggak gitu. Tapi paham gak nih? Iya, tapi itu terasa sekali sih upaya buat memahami manusia-manusianya gitu. Yes. Karakternya makin tumbuh ya. Seiring kolaborasi itu terus berlanjut. Makin suara juga. Berarti di film kayak di selanjutnya ada Kasila Dara juga pasti. Kan kartep karyawan tetap. Makanya di Sakatupo ada kan. Oh ini ya yang jadi seniornya arsitek. Iya. Dia main ke set tuh. Bener. Kayak aku sempat dengar ceritanya deh itu lagi ditanya Kasilanya udah pulang apa belum? Iya. Bagus. Aku nunggu terus berarti. Gue nunggu terus nih keberadaannya Kasila di filmnya Mas Yandi. Sebenarnya ini kalau dari pertanyaan yang kita udah siapin Kasila, sebenarnya banyak banget pertanyaan mengenai Sorenya sih. Cuman kalau kita boleh jujur sebenarnya pertanyaannya ujung-ujungnya sih mengandung spoiler ya. Spoiler sih ya. Jadi mungkin coba lontarkan dulu terus gue kayak gue bisa jawab atau enggak. Sebenarnya tadi itu dari pertanyaan Sabrina ada yang pengen kita tanyain lagi ketika Kasila Dara menjadi Sore ini. Ada satu yang dimana seorang Sore ini sebenarnya pertanyaan gue simpel, capek gak sih sebenarnya gitu loh ketika itu lagi syuting? Oke. Sebelumnya aku jawab dulu itu kayak itu pertanyaannya juga udah spoiler. Pertanyaannya spoiler. Cut. Tapi bisa, tapi mungkin bisa ini kali. Pertanyaannya capek atau enggak jadi Sore? Sebenarnya udah banyak bocor sih. Tapi iya kita sih tuh sebenarnya. masih ada kenaifan kita semua ya kayak kalau bisa enggak. Iya, sebisa mungkin aja. Tapi enggak apa-apa kayak yang dikasih we respect that. Terima kasih. That vision gitu. Berarti tadi pertanyaannya ganti ya. Okay. Sebenarnya kalau ngomong bocor bener gak kemarin tuh nih gue beneran ngeliat semalam gue lagi buka TikTok udah ada orang yang bikin timeline. Ya, bener. Itu sih analisa. Kalau itu kan cuma analisa ya. Benar. Ini ada orang yang ngepost ending scene. Direkam. Endingnya direkam. Tapi itu tren yang mixed feeling tuh kita tuh. Satu sisi memang entah mengapa budaya sosial kita itu kalau seru cepat banget ngerekamnya. Liburan mau kemana lagi ngobrol sama teman. Jadi kayak udah bagian dari kebudayaan gitu. Jadi waktu kerekam ke upload kita tuh sebagai manusia ngerti ini tuh ngerekam karena suka nih sama filmnya. Tapi bahwa dia bocor dan terhitung pembajakan tuh juga kayak gitu gimana ya. Aku gimana ya bilang ke dia kalau ini adalah pembajakan mini gitu. Tapi juga intensi teman-teman yang upload ini ngerekam karena suka. Karena excited kayak gitu. Dan ngepostnya tuh juga pasti karena timbul perasaan
gila gue kemarin mengalami ini, gue pengen teman-teman gue juga Mengalami. lihat bisa deh ini ngalamin. sumpah ini seru banget. Jadinya gitu. Iya, jadi Ngerti kayak sih. intentionnya Iya. tuh ngerti banget. Baik. Iya. Ngerti. With no malice gitu, cuma Gimana ngomongnya ya? membajakan. Iya membacakan, tapi nggak bisa dipungkiri, it sparks conversation gitu. Iya, kan. iya. Jadi sejujurnya ya. Iya, kita juga Iya, masih betul. bingung menyikapinya gimana baiknya. Mungkin kita sambil reshaping that kind of culture juga kali ya. Karena walaupun kita menghargai intentionnya, tapi itu yang tadi Mas Yandi, Kak Yandi dan Kak Sheila bilang juga kayak experience itu ketika itu whole dan pertama kali dilihat secara langsung sendiri, itu tuh lebih berharga daripada apapun gitu. Iya. So yeah, I hope everyone keep their phone in their pocket lagi di cinema. Mungkin kayak kalau misalnya sebelum nonton sama sesudah nonton tuh ya kali yang bisa di-share. Reaction. Iya benar ya. Iya. Gue jadi sok ngatur. Tapi aku nggak tahu sih Kak, aku berdasarkan asumsi aja sih. Cuman orang-orang yang nggak melakukan spoiler maksudnya ya di sosial media, tapi emang pada akhirnya tuh it's generating word of mouth yang memang bikin orang jadi penasaran gitu loh. Kayak emang apa sih nih film sebenarnya tentang apa sih gitu loh. Karena people are raving about it without spoiling it gitu. Spoiling it juga sebenarnya kalau aku lihat. Dan yang mau bagiin tanpa spoiler tuh banyak sekali. Iya, sih. kayak jadi ngerasa grateful banget karena ada juga teman-teman yang apa ya, mereka ngerasain pengalaman nonton sore pertama kali di bioskop dan mereka pengen bagiin pengalamannya tuh kayak gini loh kalau lo nonton tanpa spoiler. Jadi akhirnya mereka ikutan mempromosikan film kita tapi nggak mau nge-spoil apa-apa karena gue juga pengen lo ngerasain apa yang gue rasain gitu. Dan untuk itu kita berterima kasih banget sih. Dan keinginan kita untuk nge-spoiler ini sejujur-jujurnya dari hati paling dalam itu tuh bukan plan marketing. Itu tuh lebih apa ya, intuisi yang lahir dari filmmaker yang kemudian pas nonton, oh penonton akan ngerasain gini ya, pengen teman-teman yang nonton tuh experience-nya penuh. Jadi benar-benar mikirin, iya kalau boleh teman-teman ngerasainnya sama kayak kita pengen bagi itu. Iya. Ya baik lagi, jadi ngomongin pengalaman pertama kita lagi ya. Sebenarnya aku pun juga nonton pertama kali tuh gitu kayak walaupun ke toilet ya. Walaupun ada momen ke toilet. Kantong kemih penting dijaga, nggak apa-apa itu. Kayak untuk mengidentifikasi, bahasanya sok berat-berat. Kayak yang gue rasain tuh apa sih setelah nonton, gue kayak campur aduk banget gitu. Kayak, tapi I think people, kayaknya gue mau deh buat ngomong ke orang gitu. Kayak, nih lu kayaknya harus nonton deh gitu. Makanya itu yang kita lakukan setelah screening di Sensi. Akhirnya kita bikin sedikit konten di account kita. Kita tuh cuma ngomong kayak as simple as this, kalian nonton rasain sendiri aja deh. Kayaknya soalnya kita nggak bisa ngomong banyak. Karena kalau kita ngomong banyak, segala lebih jadinya tuh ya nge-spoil too much gitu. Jadinya tuh experience pertamanya mungkin jadinya bisa nggak bener-bener raw, nggak bener-bener kayak blank ada apa gitu masuk ke dalam. Itu kan waktu itu gue yang ngepost ya story-nya kan. Sebenarnya kalau dari sisi gue itu kayak gue ada perasaan gue nggak mau nge-spoilerin filmnya tapi kayak also at the same time kayak ini gue mau mencoba menjelaskan kayak gimana pun juga pasti nggak akan, it's not going to do the film justice gitu. Kayak gue nonton deh video lo. Oh iya? Iya, yang di story kan. Iya bener di story. Kataku sih mute ya. Itu lu mention ke akunnya Kak Sheila Dara? Iya. Oke. Ke Kak Sheila, ke Kak Yandi dan juga ke Kak Dion. Oke. Emang pengen dilihat. Tapi saya juga sebenarnya pertanyaan tadi saya juga penasaran. Karena sejujurnya belum pernah nanya dia. Pas jadi sore kita syuting itu capek gak sih saya? Oh iya. Itu kan emosinya. Kita balik ke situ ya. Sebenarnya Kak Sheila Dara capek gak sih jadi sore? Capek. Mungkin lebih ke ini sih. Gimana cara bilang ini tanpa spoiler ya? Ketika ada di kamar Jonathan, karena kita syuting, kalau misalnya kita syuting kan kita pastinya nggak berdasarkan timeline ceritanya kan, tapi kita ngabisin set per lokasi. Jadi semua scene di kamar Jonathan, di kamarnya tuh kayak 2 hari kalau nggak salah. 2 hari sendiri, terus sisanya baru yang dibawa ke dapur apa segala macam gitu. Jadi karena kita melakukan semua scene itu di hari yang sama, linglungnya sih ada. Linglungnya ada banget.
ditambah lagi scene gimana caranya stres lebih stres promonya daripada syutingnya. Lebih capek promonya Kayak yang lebih capek tuh maksudnya iya waktu syuting di kamarnya Jonathan tuh rasanya linglung kayak ini yang mana ya gitu, ada perasaan itunya. Tapi juga kemudian kan scene sebelum dan setelahnya itu kan diambilnya juga di hari yang berbeda. Jadi mungkin make sure continuity emosinya itu yang juga lumayan PR. Jadi harus banyak setiap kita mau take scene ngobrol dulu sama Yandi. Ini tuh beberapa scene ke belakangnya tuh yang mana, beberapa scene ke depannya tuh yang mana, emosinya lagi di titik apa gitu. Mungkin yang agak susahnya sih jagain continuity emosinya sih ya. Sebagai perbandingan tuh syuting Just a Dove. Mungkin karena nulisnya pandemi ya, jadi saya baca berulang dan scene-nya kan cuma 70 scene. Jadi hafal. Syuting itu justru adalah salah satu syuting yang saya nggak baca skrip lagi di lapangan. Cuma lihat call sheet, terus per scene, lihat call sheet, tahu scene-nya, hafal dialognya. Udah hafal. Jadi datang, gini, saya, Yon, gini macam Maat, Julius, tahu segala macam. Satu kakak itu sebelum take saya selalu buka skripnya dulu, lihat 1-2 scene sebelumnya, 1-2 scene setelahnya biar emosinya apa ya gitu. Nah sore itu tuh 5-7 scene sebelumnya ngintipnya, sama 5-7 scene setelahnya. Setelahnya tahu nggak juga. Kayak apa ya rasanya ya gitu. Karena bangunannya tuh ini teknis banget sih. Kalau director syuting kan kita shot master dulu. Cut. Rasanya gini berarti covernya kira-kira sini kali ya gitu. Karena aktornya memberi segini gitu. Ini tuh master cut rasanya apa ya? Aduh, 2-3 scene sebelumnya belum di tag, yang di sini belum, di sini gitu kan. Waktu teman-teman nonton tuh nyambung kan. Iya benar. Itu tuh kebayang sih Mas Sila tadi cerita tadi kita ngedirect aja gitu, apalagi dia yang ngalamin ya. Kayaknya juga kalau di skripnya tuh tipis banget ya sebenarnya. Iya, saya berjanji pada Mita ini tipis gitu. Cuma 89 halaman aku ingat. Benar. Nah, tapi tipis itu karena kadang-kadang tuh sini 250 tipis itu karena kadang-kadang misalnya satu scene Yandi tuh cuma nulis deskripsi kegiatannya sore 5 kata gitu. Misalnya ini kan udah ada di trailer jadi nggak apa-apa ya. Sore jatuh ya di tram gitu ya. Sore jatuh di tram, cuman itu doang deskripsinya di skrip. Tapi di take-nya nggak gitu. Di take-nya tuh satu whole sequence dari sebelum apa yang terjadi sebelum sore jatuh sampai proses jatuhnya sampai ending jatuhnya itu semua di take gitu. Aku pikir juga waktu take kayak cuma bagian jatuh doang, tapi ternyata enggak. Gitu. Jadi kayaknya salah satu yang bikin rumitnya juga itu gitu. Bahasa visualnya. Karena kayak ketika jatuh juga kan emosinya beda gitu. Benar. Suasana syutingnya menyenangkan sejujurnya. Maksudnya rasanya homemade gitu. Syuting jauh, setnya nggak familiar, tapi syutingnya sama Sheila, sama Dion gitu, dan kru yang udah sering 90% kayak krunya satu kakak sih. Sama gitu. Jadi udah enak banget gitu. Tapi kemarin tuh kan kita mulai promo kan, mulai buka drive, post foto apa ya yang suasana syuting. Mukanya kusut semua. Iya, kita tuh mau cari kayak ayo kita pasti ada foto kita bertiga yang lagi happy gitu. Gak ada. Tapi ya sih, tapi tadi gue dengar Kak Sheila ngomong kayak nge-maintain emosinya itu aja tuh rasanya emang udah pretty exhausting. Padahal gue cuma denger doang gitu kayak apalagi kalau misalnya nge-embodying itu gitu. Nah, sebenarnya tadi ngomongin syuting di luar negeri, ada juga yang pengen gue tanya sebenarnya kayak Adi. Gue tuh paling penasaran sebenarnya syuting di luar negeri tuh mulainya gimana sih caranya biar bisa syuting di luar negeri? Izinnya kemana dulu sih? Ini pertanyaan paling simpel aja nih. Iya. Ngurusinnya apa sih kalau mau syuting di luar negeri itu sebenarnya? Nah, pertanyaan bagus banget. Di beberapa negara maju atau negara yang mendukung perfilman, mereka tuh punya film council. Film council. Jadi pertama kali dulu syuting web series di Korea di Janji. Itu tuh ke Seoul Film Commission aja. Aku dari Indonesia, aku mau bikin film, budgetku segini-gini, ceritanya segini-gini. Dia kan kayak berdasarkan kebutuhanmu, kita tawarin ini ada 3 PH. Udah cek aja sendiri backgroundnya. Tapi kan
mereka film konsul yang tawarin kita udah merasa aman sih, ini harusnya bukan scam gitu. Oke. Udah milih ketemu kerja jalan bareng. Ada satu produser Korea kita namanya Lee gitu. Nah pas syuting itu saya udah bilang, saya pengen bikin sore suatu hari nanti jadi film, mau ke Italia, ada kenalan nggak? Gimana kalau Kroasia aja? Saya pernah bikin series Korea di sana. Punya Itu berarti titik dimana kayak ini salah satu alasan kenapa akhirnya di Kroasia nih, karena conversation ini. Benar. Tentu saja tawaran produksi datang dulu, tapi kemudian disaring lagi kan, pakai apakah set Kroasia benar memperkuat tujuan cerita. Oke. Nah singkat cerita iya memperkuat, karena cara look milik Itali, terus secara rumah tuh kalau lihat di trailer kan kita ini tuh gimana ya? Kalau ngelihat rumah klaster-klaster kan banyak yang menamakan klaster Eropa, gitu, ya kan di Indonesia. Tapi nggak ada yang benar-benar pas datang rumahnya klaster Eropa. Bentuknya kayak rumah Jonathan yang batu-batu gitu. Kenapa? Kita ngerasa itu bukan rumah, kayak wahana ya. Wahana Dufan. Iya, kayak rumah mainan gitu. Tapi kan mereka nah rasa asing itu tuh yang kita butuh. Oke. Orang mengasingkan diri sejauh itu. Singkat cerita gitu lah akhirnya. Oke, Kroasia tuh karena tetangga sama Italia, dulu dijajah, tagline negara dengan sunset terindah. Akhirnya singkat cerita kita milih. Udah sampai sana ketemu sama Spomenka Saraga, kita panggil Mama Ziggy. Produser di Kroasia, umurnya udah 65. Oke. Dia udah syuting dari zaman Perang Dunia Kedua gitu. Wow. That's awesome. Iya, dan katanya ini film panjang terakhirnya sebelum pensiun. Oke. Gitu. Oh gitu. Sore. Iya. Sore berarti jadi Habis closingan nih. Habis ini aku mau pendek-pendek aja, udah capek gitu. Dan syukurnya kita menutupnya dengan manis sih, karena dia tengah kita syuting dia datang berkali-kali dan bilang ini adalah the most quiet shooting yang pernah saya lihat gitu. Kalian silent sekali dan tiap saya samperin tuh kalian masih bisa senyum, dia bingung. Karena biasanya iya syuting tuh marah-marah, ada yang teriak-teriak, ada yang ekspos segala macam. Itu Dita, Dimas, semua tuh pakai HT ngobrolnya, sangat quiet. Kita ngejaga supaya Sheila sama Dion dan semua pemain suasana sebelum take-nya tuh ya suasana scene-nya, jangan suasana syuting, biar mereka, karena semua mau support adegannya. Udah syuting deh di Kroasia. Jadi kalau mau tanya singkatnya gimana bisa syuting luar negeri, ya nyari fixer yang kredibel aja. Nah tadi aku jadi ada pertanyaan lanjutan nih gara-gara kayak dijelasin. Aku tuh kayak sempet denger juga kayak Andi pernah cerita, kayaknya itu tuh kayak semacam interview bareng Kak Ciko Kurniawan ya, maksudnya mengenai lingkungan syuting yang kayak Andi pengen build gitu. Tadi kan sempat dapat testimoni juga, kalian tuh syuting tuh bener-bener the quietest yang kayak gue pernah rasain gitu kan dari orang Kroasianya. Nah, berarti tuh emang goalsnya kayak Andi untuk nge-build environment di saat syuting tuh apakah memang seperti itu? Karena kan yang tadi kan kayak kita bilang, soalnya yang dia tahu besok kalau syuting teriak-teriak, marah-marah segala macem. Is that something yang kayak gue nggak mau nih di set gue kalau misalnya dengan culture atau lingkungan yang kayak gini gitu. Nanti mungkin Kak Sheila juga bisa nambahin karena Kak Sheila juga udah sering berada di set bareng Kak Yandi juga kan untuk bikin film gitu. Sheila dulu. Kayaknya aku paling cuman bisa nambahin, maksudnya sebagai aktornya aku ngerasa memang terbantu banget sih sama situasi syuting yang kondusif ini gitu, karena maksudnya mereka tuh bukan yang jadi kayak kalau misalnya ngobrol jadi ASMR banget ya, maksudnya kayak ngobrol kok, bukan yang kayak dipenuhi plesetan kok syuting. Bukan yang kayak semua harus diam gitu, nggak dipenuhi tebak-tebakan, nggak seotoriter itu. Cuman memang membantu sekali ketika pas mau mulai scene-nya, rasanya tuh cuman ada aku sama Dion, jadi beneran seperti mengalami adegannya untuk pertama kalinya. Itu membantu sekali karena jadi bisa gauging, oh rasanya tuh kayak gini ya gitu ketika itu terjadi in real life, ini nih yang kita rasain dan itu yang kita pegang untuk lanjutan shotnya gitu. Buat aku itu membantu sekali sih. Sebenarnya tidak ada niat mengkultuskan bentuk syuting sih, kayak biar kita harus nggak gitu. gitu. Lahirnya sangat rumahan banget aja, karena saya percaya aktor tuh bekerja pakai jiwanya, pakai perasaan gitu, berusaha sejujur-jujurnya. Kebayang nggak misalkan adegannya, coba ya simulasi, kita kayak mau, kayaknya teman kita udahan aja ya, terus marah, sakit hati, cut, siap-siap mau cover, terus kru masuk. Saya 18 dulu ya, saya dikit gitu. Kan perasaannya lagi stres, tambah stres gitu. Jadi kebongkar kan gitu. Atau ya mungkin ngajak bercanda, ya kita mah bercandaan banget aja. Tapi syukurnya
teman-teman semua kru tuh juga into the scene. Jadi mereka tuh ngelihat kok, oh scene ini scene seperti ini. Ayo kita semua support pemainnya gitu. Saya pernah nanya Dimas di OP kita. Oke. Dim, pencapaian gambar terbaik yang pernah lu buat, shotnya kayak gimana? Kata dia, ya kalau actingnya bagus ya. Kalau actingnya bagus. Iya, karena semua gerakan kamera, komposisi, semua treatment sinematografi sampai lightingnya itu tuh untuk menservis kebutuhan adegannya, yang mana ujung tombaknya pemain. Jadi kalau ini berhasil, fulfill tugas kita. Dimas tuh selalu bilang dia paling senang kalau orang habis nonton filmnya, orang bilang filmnya bagus daripada gambarnya bagus. Karena indikasi dia berhasil adalah kita jadi penopang untuk adegannya. Nah, karena achievement estetiknya di situ, ya prosesnya juga akhirnya jadi ngikut. Honestly, iya. Tapi kayak Dimas ngomong kayak gitu, Kak Dita art directornya juga ngomong kayak gitu. Tapi at the same time mereka juga memang sangat bertalenta sekali. Jadi walaupun mereka ngomongnya kita mau support, tapi emang udah bagus aja gitu. kayak Dimas ngomong kayak gitu, ya tapi gambar lu bagus. Iya. Tapi kalau aku ngambil kalau aku ngambil contoh dari film Sore sendiri, tanpa harus terkesan kayak ya ini karena di luar negeri jadinya bagus, aku pun bisa merasakan sih dari awal mulai filmnya, memang shotnya itu menurut aku memang pretty. Ya, cantik, indah. Exquisite. Kalau kita ngomongin shotnya itu dari pertama scene awal, boleh di spoil nggak sih di negara apa di scene awal? Gak boleh juga. Finland ada di first look juga. Ada di first look ya, oke. Dari Finland terus akhirnya ke kota kecil apa? Grozny. Ke Grozny sampai ke Zagreb. Ya bahkan sampai pas sudah di Indonesia ya, ketika di spesifik satu tempat gitu. Ya, everything aku ngerasa benar-benar kita bisa banget ke transcend gitu secara visual. Nah, syukurlah. Tapi dari tadi aku dengerin ceritanya Kak Yandi sama Kak Sheila tentang the working progress, kayak proses kerja bikin film ini. Aku kayak dapat rasa kalau misalnya the whole crew sama filmmakers dan juga aktornya itu kayak bersinergi sekali gitu. Ini tuh suatu hal yang terbangun over the years atau kayak is it something else? Mungkin boleh diceritain. Over the years sih, memang saya ngobrol sama salah satu teman dekat tuh, temanku percaya bahwa pertumbuhan self improvement terjadi ketika keluar dari zona nyaman. Nah, saya sebenarnya kebalikannya, saya percaya kita bertumbuh kalau di zona nyaman. Oke. Kenapa kayak yang dipercayanya kayak gitu? Misalkan sering kerja sama Sheila aja deh gitu. Terus Sheila nggak nyaman sesuatu dari treatmentku ngedirect atau kerja. Ini kerjaan dulu ya, belum relasi aja. Tapi karena kita nyaman, kita temen panjang, Sheila itu punya belief bahwa Yandi akan percaya banget kalau dia nyampein gitu. Dan nggak akan ngejudge dan nggak akan gimana gitu. Kan karena kita nyaman, kita punya kans buat tumbuh gitu. Kayak buat pada akhirnya kan pertemanan atau hubungan kerja yang sehat tuh bukan dilihat dari tidak pernah punya konflik kan. Wah, kita sih adem banget. Itu mencurigakan sih. Jangan-jangan relasinya survei semua. Nah, kalau nggak pernah ada konflik karena pasti ada konflik gitu. Suami istri aja berantem. Betul. Gitu. Jadi tapi indeks pertemanan itu sehat adalah bagaimana merespon konflik. Konfliknya. Ya. Nah, itu yang kemudian saya percaya kita bisa bangun sistem itu kalau kita jalan panjang dan selalu semua cinta film habis-habisan sih di dalam tim ini, tapi selalu lebih gede hidupnya, lebih gede orangnya, temenannya gitu. Rasanya sama teman-teman ini tuh kita hampir bisa bikin, tanda kutip ya, apapun yang kayaknya kita bisa bayangkan mau ceritakan gitu, karena manusia-manusianya. Well, kita penasaran sih Yandi, semoga cepat ya ada yang selanjutnya lagi. Yes. Yang ditunggu. Whatever it is, apapun itu dari Kak Yandi dan Kak Sheila. Iya. Kayak udah setelah nonton semua filmnya Kak Yandi kayak ya gue udah percaya. Aduh, terima kasih sudah percaya. Ini Andi Lawrence. Sebenarnya kita tinggal nunggu lagi aja. Iya. It's always a new vision. Yes. Oke. Ini sebenarnya kalau aku boleh jujur Kak Yandi, Kak Sheila, banyak pertanyaan yang akhirnya aku cut. Ya maaf ya. Kita juga minta maaf karena pertanyaannya So kind of like jadi malah nge-spoilerin kalau misalnya kita paksa. Sesungguhnya ya, gue tuh juga udah gak kuat. Pengen cerita gitu. Iya, karena gue tuh pengen banget bahas gitu, tapi gak bisa.
Nanti kita datang lagi aja. Setelah ada itu, iya. Bener, bikin Iya, dua episode. boleh banget sih, boleh banget. Dan by the way, aku Be info happy. sedikit. Di sini yang baru nonton sore itu baru aku sama Sabrina, sama belum. Helen. Mereka semua, kita semua besok menonton bareng lagi. Untung kita nggak spoiler. Lumayan ini ya pengalaman orang-orang. Makanya nanti tadi pas kayak dia sama Kasil juga bilang kita kayaknya awalnya lebih baik nggak spoiler. Oke udah, jangan spoiler Iya, ya. makasih ya. Oke. Karena dari persiapan kemarin pun pas kita udah tahu kayak dia sama Kasil datang, kita mencoba sebisa mungkin ngobrol sama mereka untuk persiapan ini kita nggak ngomongin sama sekali filmnya kayak apa gitu. Iya. Iya. Yes. Mission complete kayaknya. Mission complete. Well, one more thing sih, Bapak, dan ini kita bukan memotong habisin juga ya sesi terakhir kita. Walaupun Mungkin- sebenarnya gini, udah banyak banget yang udah kita gali, Bahas. kita bahas Yes. mengenai film Sore Istri dari Masa Depan ya. Yes. Nah, sekarang tayang di bioskop. Benar. Yes. Tapi sebenarnya untuk sebelum penutup kita masih ada satu pertanyaan terakhir sih, Iya. Apa Kak tuh? Sheila, Kak Yandi. Balik lagi pertanyaannya yang tadinya kita udah ngerucut ke film Sore, kita melebar lagi ke industri film. Ini balik lagi ke kita. Ya balik ke pertanyaan Dosen. Waktu dan tempat saya persilakan Duta FFI 2025. Dosen Silakan, Aisyah. Duta FFV. Institut. Udah gak Mita yang dosen. Kamita rektor, wakil rektor. Beda cerita itu. Enggak udah pensiun juga. Udah sih. pensiun juga. Oke, Sap, mau gua atau lo yang nanya? Lu deh, tadi kan gua nanya yang Oh iya, pertanyaan nanya kitab awal ya. pembuka ya. Oke. Sekarang lu yang penutup. Oke. Agak berat ya. Oke. Jadi buat Kak Yandi sama Kak Sheila sebagai filmmaker dan juga aktor, menurut kalian keberadaan criticism di industri film Indonesia itu tuh is it like sesuatu yang wajib, kayak how do you see criticism? Dan Kak Sheila sama Kak Yandi baca nggak kritik buat kayak ya maybe Dan bisa mungkin bantu. kritik atau pendapat itu mungkin bisa datang dari manapun, kayak yang dikasih lah, nggak cuma dari mungkin yang memang bekerja atau berprofesi sebagai kritikus, tapi juga dari kita kan sekarang ngelihat platform digital banyak orang udah bisa mengemukakan pendapat ketika dia nonton film sebebas itu, bisa segampang itu viral juga dengan segala algoritma yang dimainkan, yang di recycle terus di sosial media. Nah, Kak Yandi sama Kak Sheila melihat itu gimana gitu? Oh, aku tahu nih. Aku bisa bahas pendapat, Yandi bisa bahas kritik. Boleh. Kalau buat aku, sejujurnya aku malah seneng kalau misalnya ada teman-teman yang berpendapat di sosial media. Seneng karena sejujurnya, Baik itu buruk, baik itu apresiasi. iya, baik itu buruk ataupun apresiasi, karena proses bikin film tuh yang aku paling suka tuh sebenarnya diskusi saat reading. Karena menarik sekali, kita baca skrip yang sama, tapi untuk satu scene yang sama, mungkin aku, Dion sama Yandi itu bisa punya interpretasi yang beda-beda karena yang kita gendong pengalamannya itu juga beda-beda. Jadi menarik sekali ketika filmnya sudah jadi milik publik, terus orang tuh juga dengan pengalaman hidup yang beda-beda punya interpretasi yang beda juga. Buat aku malah jadi menarik lihat pendapat-pendapat mereka. Oh, bisa jadi seperti ini ya tanggapan mengenai filmnya, baik yang positif maupun yang negatif. Kalau buat aku malah aku tampung aja semuanya, malah seneng liatnya bisa punya tempat. Seneng karena mereka berpendapat karena mereka udah nonton filmnya gitu. Mereka udah melewati semua perjuangan untuk nonton film yang hampir 2 jam itu, lalu akhirnya mengeluarkan pendapat. Maksudnya mereka sudah go through all of that, jadi ketika mereka mengeluarkan sesuatu, aku akan dengan senang hati mendengarnya. Kalau aku sih gitu. Thank you Kak Sheila jawabannya. Nah, dosen. Terus lempar tekanan ini. Sejujurnya pasti nggak pernah mudah ya. Maksudnya waktu bikin kan prosesnya panjang, pakai hati segala macam gitu. Tentu saja sama yang kritik tentu adalah pembeli tiketnya dan penonton, dan punya hak itu 100%. Sebagai manusia saya menjawab nggak pernah mudah pastinya. Maksudnya nggak mungkin aku suka kritik sini, nggak mungkin. Pasti iya, pasti turbulence gitu minimal di dalam. Kalau tanya apakah saya baca, tapi nyari timing. Kayak masa film tayang itu kadang-kadang kita rapuh sekali gitu. Gitu kayak kemarin kamu datang tanggal 28 29 special screening. Yang hari Minggu kemarin. Iya. 29 ya. 29. Itu masa rapuh sekali.
Saya ditanya Mita gimana ya, ditanya siapa ya, itu tuh bukan kayak ini kita senang sama filmnya, kita pede sama filmnya, tapi sensasinya itu mirip kayak diaryku dibaca orang. Rasanya kayak aduh rapuh sekali gitu, jadi vulnerable gitu ya. Iya, nggak off guard, nggak ada pertahanan diri apa gitu. Pertahanan means bukan pembelaan ya, gitu, karena kayak sejujur-jujurnya nih gitu. Terus begitu kritik masuk kan kayaknya nggak siap, kognitifnya tuh nggak bisa coping buat ini kritik membangun ya, ini buat film berikutnya. Tar dulu, film berikutnya saya bahkan belum mikirin ini dulu gitu. Jadi kritik dibaca nggak? Ya dibaca, tapi nunggu timingnya. Kayak mungkin ya udah cukup stabil gitu, siap gitu. Saya suka banget ada tips Marriage yang bilang kamu bisa salah dan benar di puncak nada suara. Gitu. Misalkan pasangan lupa nutup pintu, kamu tuh ya lupa tutup pintu. Ya benar, tapi di puncak nada tadi kamu berusaha salah juga. Timing tuh penting banget gitu. Nah, sekarang jadi kayak ya nunggu supaya karena niat kritiknya baik, pengen bisa nyerap niatnya dan poinnya dengan benar, dan nunggu timing. Satu. Walaupun karena kita temenan, kadang-kadang aku suka lempar kayak, yang dilihat ini jangan dulu dong. Ada pendapat negatif. Jangan dulu dong, ntar dulu. Nanti saya baca kok. Jangan sekarang, masokis dia tahu saya itu tuh kayak lihat saya tampil vulnerable. Wah, ya. Soalnya kalau aku tipe yang kayak semua aku baca. Ya, dia beda, dia lebih facing everything head on gitu ya. Ya, dia tangguh banget Mas Ila gitu. Saya rentan sekali gitu. Jadi kayak nunggu. Di saat yang sama saya juga adalah penikmat kritik. Saya tuh sering pakai contoh ini. Saya tuh suka nonton Liga Inggris. Suka nonton bola. Fans apa Andi? Dulu MU, sekarang Liverpool. Weh, sama Liverpool ya. Langsung instan. Ya. Selamat instan bonding. Turut berduka. Ya, turut berduka juga. Saya tuh dulu nonton aja gitu sampai mulai rame Coach Justin. Ya, mulai pro kontra kan. Banyak ya. Saya tuh dengerin podcastnya, dia ngomong, dia ngebahas, saking seringnya denger, lama-lama saya nonton bola bisa lihat yang nggak pegang bola. Oh, berarti ngelihat pemain yang coba lagi lihat pergerakan bola. Pemain tanpa bola itu tuh indah. Oh iya, ya ampun, nikmatin pertandingan bola lebih dalam dari sebelumnya. Nah, saya merasa pundit bola itu tuh bagian penting dari ekosistem pertunjukan sepak bola. Saya bilang pertunjukan ya, karena dijual ya. Yang nonton sama yang ngamatin. Nah, ini tuh ngamatin membuat penonton lebih bisa menikmatinya. Yang mana kalau makin bisa menikmatinya, industri makin bermekaran dan segala macam gitu. Nah, saya merasa kritik film, ini asumsiku sendiri ya, bisa aja salah ya. Jangan-jangan fungsinya sama gitu, membuat penonton semakin bisa menikmati filmnya lebih dalam dengan cara yang makin kaya. Di saat yang sama juga bisa jadi bahan pertimbangan buat filmmakernya yang mau mendengarkan gitu. Jadi kalau tanya penting nggak? Penting sekali sih. Yes. Untuk tepuk tangan lu dong guys. Dosen. Oke. Wah, sudah terjawab semua. Ada serangan dadakan. I choose violence. Jadi udah terjawab semua ya Sab ya, pertanyaan kita. Gue, kerasa tuh kayak pengen masih ngobrol gitu, kayak ngobrol terus gini. Cuman nanti semoga kayak dia sama Kashila happy ya bisa datang ke sini dan bisa ngobrol lagi nanti kita di kesempatan di lain hari. Sekali lagi Kashila, Kak Yandi, aku dan Sabrina dan juga tim Natap Layar, terima kasih sekali lagi udah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan dan di tengah segala kehektikan yang harus dijalani aktivitasnya setiap hari. Untuk Yandi dan Kashila, kita sangat berterima kasih dan bersyukur. Kita juga alhamdulillah mission complete ya, kita nggak ada spoiler ya, nyerempet dikit tapi nanti tinggal cut aja. Tinggal cut aja dari tim editor. Dan diingatkan sekali lagi kalau film Sore Istri dari Masa Depan itu masih tayang di bioskop, jadi bisa dicek schedule-nya di bioskop-bioskop terdekat kalian. Jangan kelewatan. Kalau kalian ada waktu, kalian bisa nonton filmnya. Seperti yang tadi kita bilang juga, it would be an experience untuk nonton film ini di bioskop. True. Jadi aku mau terima kasih lagi. All the success buat Sore juga. All the success buat Sore. Thank you ya. Yes, semoga bisa still like flying high. Yes. Amin. Masih berjalan ya kan. Amin. Ya, dan kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya dari Kak Yandi dan Kashila juga. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Jadi untuk podcast ini kita tutup, oke? Tepuk tangan dulu guys. Thank you Kak Yandi, Kashila. Sampai jumpa semua di konten Natap Layar selanjutnya. Bye. Bye.